Pak Sani, gimana perasaan Anda ya naik mobil Innova yang baru setahun dikredit oleh Pak Fatur? Terus apa yang Bapak rasa begitu Bapak melihat dia membeli Saya saham? juga mengelus dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Bapak Fatur, seorang yang dulunya orang yang berpunya, yang menyumbangkan mobilnya, padahal mobil yang disumbangkan itu dalam kondisi masih dicicil. Jadi beliau menyumbangkan unitnya, tapi beliau masih melanjutkan cicilannya gitu. Namun hari ini setelah beliau membutuhkan bantuan, tapi yang beliau dapatkan, beliau tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari orang tersebut, dari si YM gitu. Kepada teman-teman atau kawan-kawan yang masih berkomentar, jangan stop membuka aib saudara sendiri, maksudnya Yusuf Mansur di sini. Saya cuma mau bilang, apakah yang lain itu kemudian bukan saudara kita gitu? Apakah korban-korban yang merasa dirugikan ini bukan saudara kita gitu? Ada juga yang berkomentar, jangan ribut sesama muslim, jangan menjelek-jelekan sesama muslim. Kita tidak sedang menjelek-jelekan, saudaraku. Dari konten-konten sebelum, saya cuma ingin bagaimana agar Yusuf Mansur mengklarifikasi ini, mengkonfirmasi ini, bukan dengan kemudian dia mengkonfirmasi, mengklarifikasi dengan menyebut angka-angka yang tidak pasti, yang tidak ada datanya. Ada 5.000, kita sudah kembalikan 3.500, ada 4.000, kita sudah kembalikan 3.500, sisa 5. Datanya di mana? Kalau cuma sekedar berkomentar seperti itu, semua orang juga bisa. Di Cahaya Islam, dalam konten kami yang kami tampilkan, itu orang-orang yang ada gitu. Korbannya ada, diwawancarai. Artinya kita tidak sekedar apa di sini ya. Kita ada korbannya gitu. Ada korbannya, ada bukti-bukti. Kami tampilkan di video. Lalu diklarifikasi seperti itu tidak menjawab. Lalu ada yang berkomentar sekedar mencari AdSense di YouTube segala macam. Konten kami bukan ini saja gitu. Bukan kami membangun channel YouTube ini bukan hari ini saja gitu. Sudah dari lama. Hanya karena masalah ini ada, naik. Makanya kami prihatin dengan korban-korban, makanya kami ikut mengangkat masalah ini gitu. Insya Allah sampai masalah ini kelar, karena kami masih menyayangi Yusuf Mansur. Masih, insya Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua gitu. Bukan kemudian menutup sesuatu yang dimana orang-orang ini sudah lama ingin agar masalah ini terkuak gitu. Korban-korban ini sejak 2012, Pak Mukorobin, Ibu Surati, Bapak Fatur ini tidak merasa sebagai korban, hanya beliau, orang-orang tidak ada yang seperti dia di kemudian hari. Mensedekahkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada niat yang benar, yang tepat. Makanya dalam video ini beliau ngomong, saya kemudian hijrah gitu. Berhentilah saudara-saudaraku untuk menjadi acuh, untuk menjadi fanatis terhadap sesuatu yang kalian sendiri mungkin belum tahu kebenarannya gitu loh. Dan kepada channel-channel yang membuat video klarifikasi, buatlah video klarifikasi yang berkualitas. Maksud saya gimana? Dalam video di channel kami menampilkan korban loh. Ada orangnya. Bahkan ada seperti Pak Mukorobin, Ibu Surati menunjukkan sertifikat bahwa dia sudah investasi namun tidak ada feedback. Namun apa yang kalian tunjukkan di video klarifikasi kalian? Hanya sekedar tulisan dan lagu-lagu sedih gitu. Hanya sekedar tulisan klarifikasi dan lagu-lagu sedih. Saya juga bisa buat seperti itu. Apakah saya akan menampilkan Ibu Surati, Pak Mukorobin, Bapak Fatur, Ibu Rita? Saya akan menampilkan potongan-potongan video mereka dengan background sedih-sedih, yang sedih. Kalau saya buat seperti itu, apakah tidak lebih menyedihkan ketimbang dengan hanya yang kalian buat, klarifikasi yang kalian buat, sekedar teks dan background yang menjadikan seperti itu? Stoplah kalian buat playing victim. Ini kita tidak sekedar mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak, ini kita sedang mencari kebenaran gitu. Kalian jangan main-main dengan hal-hal seperti ini gitu. Demi Allah, saya sudah ngomong di konten saya 1 bulan yang lalu. Saya siap dengan risiko yang ada. Dan saya akan menggaungkan masalah ini sampai masalah ini clear, tuntas. Tidak kemudian naik turun, timbul tenggelam seperti yang sudah-sudah.
Demi Allah, wallahi, saya ingin korban-korban ini terselesaikan masalahnya. Clear, hitam dan putih muncul di permukaan gitu. Kita tidak bicara muslim atau non-muslim di sini. Ini kita bicara masalah urusan dunia. Urusan yang harus diselesaikan gitu. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, ketika melakukan kesalahan, ya kita ungkap. Tidak kemudian karena, jangan kalian berlaku tidak adil gitu. Hanya karena pihak tersangkut, pihak terkait, kemudian kalian bilang muslim, kemudian jangan membuka aib saudara. Ini bukan bicara aib, ini karena diduga merugikan orang lain gitu. Mau dia non-muslim, apakah kemudian hanya non-muslim yang melakukan ini kemudian kita berkoar-koar? Ketika itu muslim kita diam saja? Tidak. Ketika seorang Yahudi dan seorang muslim berhutang kepada Yahudi lalu mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kembalikan uang si Yahudi ini, bayar utangmu kepada Yahudi. Dia berkata kepada muslim, lalu mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Kepada muslim yang berutang kepada Yahudi itu, kembalikan uang si Yahudi ini, bayar utangmu. Ini ketika muslim berutang kepada Yahudi, lalu kemudian si muslim ini tidak mau membayar utangnya kepada Yahudi. Yang terakhir mereka ke tempat Umar bin Khattab. Si muslim yang berutang kepada Yahudi ini, 2 orang ini ke rumah Umar bin Khattab. Lalu apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Sudahkah kalian ke rumah Rasulullah? Sudah. Sudahkah kalian ke rumah Abu Bakar? Sudah. Lalu Umar bin Khattab mencabut pedangnya dan mengejar mereka berdua. Artinya apa? Dalam kasus-kasus seperti ini kita tidak memandang muslim non-muslim, tidak. Semua sama. Kebenaran adalah kebenaran, harus diungkap gitu. Banyak korban yang sudah kita upload, banyak korban yang sudah kita munculkan. Lalu kalian masih berkomentar miring segala macam, bahkan membuat klarifikasi hanya sekedar tulisan dan lagu-lagu sedih. Maksud kalian apa coba? Itu tidak menjawab, sangat tidak menjawab sekali. Oke, cukup sekian dari saya. Silahkan disimak videonya, jangan di-skip, disimak baik-baik sebagai pembelajaran buat kita ke depannya. Saya Khalid Al-Walid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Darso Arif Bakuama di Thohibah Channel. Terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman Cahaya Islam yang sudah membantu video ini. Malam ini, tanggal 1 November 2021, saya berada di Solo, tepatnya tak jauh dari Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo. Saya malam ini bertamu dengan Pak Fatur, Pak Fatur Rahman, yang malam ini akan menceritakan pengalaman dia. Pak Fatur ini tadinya orang yang sederhana, kemudian sempat menjadi orang kaya. Nah, saat kaya itulah dia bersentuhan dengan Yusuf Mansur dan lingkungannya. Setelah itu malah dia terpuruk ya Pak ya? Terpuruk. Ya. Pak Fatur, sekarang usia berapa Pak? 52 Pak. Masih muda ya Pak? 52 ya Pak. Pak Fatur, awal Pak Fatur dari Kudus ya Pak? Aslinya Pak? Asli Kudus. Kudus ya? Saya kuliah di Solo, guru olahraga kebetulan saya dulu tuh. Oh. Keluar saya jadi pebisnis kaos. Sebelum jadi pebisnis kaos itu Pak Fatur kuliah di Solo, ngajar di SMK. Pak Fatur guru ya? Guru olahraga Pak. Pak Fatur sebelum berbisnis apa kerjaan Pak Fatur? Ya saya ngelatih tenis meja. Itu? Iya, sampai tenis meja ya? Iya. Sampai Pak Fatur ambil keputusan untuk berbisnis kaos itu gimana ceritanya? Ya ceritanya saya waktu itu kan menjanjikan Pak. Saya itu membuat kaos dari celana pendek satu, kaos satu. Jadi, di Solo sini Pak? Di Solo? Di Solo ya. Kebetulan di rumah, pada itu belum hijrah ke Solo. Iya. Masih di rumah. Ternyata akhirnya berkembang, saya kontrak di Solo. Tahun berapa tuh Pak? Ya sekitar tahun 2000-an lah Pak. 2000-an ya? 2000-an lah. Kenapa Bapak ambil bisnis kaos Pak? Ya karena menjanjikan Pak. Menjanjikan saya kan ya? gitu Pak. Karena saya dulu kan masih sekolah dari guru yang WP itu loh. Iya. Jadi saya keluar tahun ya 2000. Berhenti jadi guru gitu? Ya tahun 2000 berapa ya? Saya 2004 atau 2005. Tapi Bapak bukan PNS kan Pak? Belum PNS ya? Pada waktu itu kan saya masih ke kaos. Iya. Terus Bapak waktu itu juga mengatakan bahwa tadi sebelum kita memulai ini kan Bapak terjebak dalam bisnis riba ya Pak? Waktu itu ya Pak? Pada waktu itu saya belum kenal yang riba, saya tidak kenal riba. Pokoknya yang penting bisnis untung ya saya ambil. Iya. Seperti kayak ke bank nawari ya saya ambil. Ambil ya? Iya. Nah gitu Pak. Nah awal Bapak kenal Yusuf Mansur itu kapan Pak? Ya 2011 pertengahan. Saya nonton TV di Antv. Iya. Dengan saya nonton TV Antv tiap pagi saya ikuti. Wah ternyata bagus juga. Wah iya ya. Saya terkesima, wah bagus juga. Akhirnya saya pada waktu itu kan istilahnya
wah kok begitu ya, bagus ya, kan dia sebagai apa namanya, Ustadz sebagai selebritis kan banyak terkenal. Saya juga pengen kenal dia juga. Wah, pengen kenal dia maksudnya. Nah, maksudnya pengen kenal juga kan, dia kan di TV itu kan, wah itu menjanjikan. Ya. Nah, kan gitu Pak, pikir saya gitu. Saya dengan apa itu terkesima, dan saya itu terpengaruh dengan tausiahnya itu menyenangkan sekali pada waktu itu. Pak, sebelum Bapak nonton Yusuf Mansur itu, keadaan ekonomi Bapak waktu itu gimana? Pada waktu itu ya saya sudah jalan kaos, sudah jalan. Bapak sudah punya rumah? Saya sudah punya rumah. Ya, di Solo? Di Ngeruki. Di Ngeruki, Solo situ ya? Iya, di situ. Sudah punya mobil? Mobil saya banyak, 2. Waktu itu, Innova dan Pajero. Ya? Innova dan Pajero tahun 2012. 2012 Bapak sudah punya Innova dan Pajero. Terus Bapak tahun 2011 ya lihat Yusuf Mansur? Iya, lihat di TV itu. Terus Bapak ingin kenal dengan dia? Ya pengennya kan kenal, saya juga pada waktu itu kan anak saya perempuan kan sekolah di sana. Satu pindah, waktu itu kan di sekolah negeri sini. Saya di sana bisa jadi anak yang soleha, karena ada Al-Quran. Saya taruhlah di sana. Di Cikarang ya? Di Cikarang. Oke. Terus Bapak setelah lihat Yusuf Mansur di TV, terus Bapak mau kenal, masukkan anak di situ. Di Cikarang. Terus Bapak kenalannya gimana Pak? Kenal Yusuf Mansurnya? Iya, kenalannya saya waktu datang ke tempat dia? Datang ke tempat pondok, ke Cikarang dulu. Teman di Ketapang dulu itu. Ketapang dulu? Tangerang. Iya, saya ngobrol gitu. Ya, soalnya Bapak ketemu Yusuf Mansur? Ketemu kan habis dia kan saya ketemu di sini sama anak saya, sama anak laki-laki. Pada waktu itu sudah ketemu ya ngobrol-ngobrol biasa, tapi ya cuma sebentar. Nah, kebetulan saya pada waktu itu sebelum itu di Cikarang. Di Cikarang dia ada pertemuan wali santri. Wali santri itu kan dia juga ngisi. Segitu saya lihat dari ceramahnya dia kan, saya pengen sodakoh mobil, karena saya punya mobil 2. Untuk apa kita Pajero dan Innova itu ya? Yang saya sodakohkan yang Innova. Bapak waktu itu mau mendaftarkan anak Bapak di Cikarang, di Darul Quran Cikarang. Sudah daftar. Terus Bapak ketemu Yusuf Mansur berceramah soal sedekah. Bapak berkeinginan untuk bersedekah. Di Cikarang juga saya ngomong. Setelah saya ngomong, maksudnya Bapak mau ngomong ke Yusuf Mansur? Iya, mau sedekah boleh, tapi masih dalam tahapan leasing. Maksudnya mobil itu masih kredit? Gimana Tat? Saya bilang gitu. Boleh, tidak apa-apa, dilanjutkan apanya Pak? Kreditnya. Ayo mobil di setor. Mobil nanti ditaruh di Jakarta, dibawa ke Jakarta, diambil dari tim Darul Quran, supirnya ke rumah saya. Tim Darul Quran, anak buahnya Yusuf Mansur ke rumah Bapak ngambil mobil di Solo. Iya, di Solo. Mobil apa yang Bapak kasih Pak? Ya Innova itu. Innova. Waktu itu Innova harga berapa Pak? Ya kalau dia 250-an Pak. 250 juta waktu itu. Iya, waktu itu. Yang ngambil ke rumah Bapak? Ya pegawai sana. Siapa yang Bapak ingat Pak? Wah, lupa aku namanya itu. Tapi orang itu di saya kok, di rumah saya kok. Orang Darul Quran, anak-anak saya sampai ngantar mobilnya ke sana juga. Bapak ikut ngantar ke sana? Ngantar ke sana. Jadi Bapak disarankan Yusuf Mansur serahkan mobilnya, terus kredit dilanjutkan? Iya. Mobil Bapak serahkan kepada siapa Pak? Saya tidak tahu. Pada waktu itu sopirnya ditaruh sana ya. Sudah di sana, saya nggak tahu. Saya itu kan niat saya kan sedekah kan itu kan biar nanti itu niat saya itu di Darul Quran, di pondok. Biar istri saya juga bilang nanti kalau biar untuk nganter apa tuh syekh kiai ustadz itu biar pakai mobil saya. Untuk kebutuhan pondok. Saya kan sudah tidak pikirkan itu. Iya. Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan, waktu itu Bapak sudah membayar kredit berapa lama Pak? Pada waktu itu saya bayar kredit 1 tahun. Baru 1 tahun, tinggal berapa tahun lagi Pak? 2 tahun pada waktu itu. Berarti 3 tahun ya. Dan Bapak sudah serahkan mobil itu ke Darul Quran, kredit dilanjutkan? Dilanjutkan. Bapak berniat mobil itu diserahkan untuk keperluan operasional pondok ya? Iya. Tapi ternyata belakangan Bapak tahunya apa Pak? Belakangan saya tahunya itu, saya kan merasa bangga ya, waduh saya bisa bersedekah Innova. Saya kan ada acara di Ketapang. Saya ke sana juga, ada acara banyak. Kebetulan di sana itu kan aku ada kenalan ustadz yang dekat sama dia. Siapa namanya Pak? Pak Ustadz Mulyadi. Pak Mulyadi ya? Tahu ya? Saya nggak kenal, belum. Ibaratnya seperti itu. Saya itu mau masuk juga, dia tidak kenal saya. Saya diajak, saya kan malu-malu dia tidak kenal saya.
Ya saya udah enggak apa-apa lah. Siapa yang nggak kenal waktu itu? Ya, Yusuf Mansur. Ya, Emil kan enggak kenal loh Loh saya. kan di Cikarang kan udah ketemu. Iya tahu, tapi dia enggak tahu. Oh iya betul. Gitu. Nah, udah saya pulang, udah habis itu saya pulang berapa minggu saya dapat WA Iya. dari Ustadz. Ustadz siapa Pak? Kalau saya sebutkan enggak apa-apa itu Nggak apa-apa sebutnya. Ya waktu itu kelihatannya itu Ustadz Sani. Ahmad Sani ya. Ya, Ahmad Sani Ya. itu bilang mobil sudah saya rawat. Gitu. Berarti Saya kaget. mobil Bapak di Ahmad Sani dong? Iya, saya kan kaget. Loh, saya dulu itu saya niat saya sedekah di pondok. Iya. Kok yang lima Pak Ustadz Sani dan saya balas. Iya. Bapak balas nggak? Dan saya balas, dan saya kan sudah tak serahkan kan otomatis saya sudah ikhlas. Iya. Ikhlas. Iya. Ya. Ikhlas ya sudah, saya ada sampai saya sudah tidak Iya. apa namanya? Saya sudah tidak memikirkan itu. Iya. Kan sudah lama, 2012, ini Iya. sudah 2021, saya sudah ada. Tapi Pak, kenyataannya mobil itu kan dipakai oleh Sani. Iya, saya nggak mikir. Nah, setelah tahu saya ada di YouTube, ada berita gini, Ustadz Mansur begini. Nah, ternyata tidak sampai ke Darul Quran. Orang lain kan yang pakai kan untuk apa saya sedekah kalau yang pakai orang lain baru sadar sekarang. Baru sadar sekarang? Harus sadar sekarang. Sebentar Pak, 2012 berarti mobil itu kan Bapak lunasi 3 tahun Pak? 3 tahun, Nah masih 2 tahun. setelah Bapak lunasi mobil itu atas nama siapa Pak? Nggak tahu, masih atas nama saya, BPKB, saya serahkan ke rumahnya dia, saya datang ke rumahnya. Rumah Pak Sani? Yusuf Mansur. Oh Yusuf Mansur, BPKB Bapak serahkan ke? Iya. Oh gitu, iya. Nah Pak Fatur, setelah Bapak tahu bahwa mobil itu ternyata tidak dipakai untuk keperluan pondok, tapi dipakai oleh Pak Sani, itu gimana Pak reaksi Bapak? Ya dari saya ya biasa-biasa gerundel. Ya maksudnya akan-akan loh. Saya itu kan niat saya, kalau sedekah kan harus kita taruh di pondok ya di pondok. Ya. Karena apa? Karena kan di pondok orang lain yang make, kita tidak dapat keberkahannya itu, gitu loh. Sampai sekarang pun tidak ada keberkahan. Bapak nggak ada rencana minta kembali mobil itu? Saya tidak ada lihat, saya tidak ada untuk kembali, tidak. Yang penting tuh saya tuh ya ditempatkan pada tempatnya gitu aja lah. Iya, berarti gitu. kan mobil itu hanya itu. Mobil itu kan udah hampir 10 tahun nih Pak, mungkin sudah. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kita yang lain. Anak Bapak bersekolah di Darul Quran, perempuan ya Pak? Iya. Selama berapa tahun Pak? Ya kurang lebih 3 tahun lah, sampai selesai. Dari kelas 1 Aliyah? Iya. Dari SMA, ya SMA. SMA ya? SMA, 3 tahun selesai ya Pak? Iya. Anak Bapak akhirnya, Bapak kan berniat di pondokan di situ supaya jadi hafizah ya? Jadi hafizah. Terakhir benar jadi hafizah Pak? Belum sampai sekarang. Yang dihafal apa Pak? Ya Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin. Ya itu Yasin. Jadi ya itu aja. Pikir saya ada target. Nah gitu Pak. Ternyata nggak ada target. Nggak ada target. Oke. Tahun 2012 ya Pak, anak Bapak ya? Ya. Waktu itu bayarannya berapa Pak? Kalau bayarannya saya tidak mikir Pak. Karena Bapak waktu itu banyak uang Pak? Punya uang. Bapak ingat berapa uang sekolah waktu itu Pak? Ya lupa itu Pak. Lupa ya? Lupa ya. Tapi yang Bapak rasakan waktu itu mahal apa enggak Pak? Ya sebetulnya pada waktu itu saya tidak merasakan Pak. Karena Bapak banyak uang ya Pak? Saya merasakan baru sekarang. Anak saya kan sekarang kalau di kos-kosan minta uang kalau tidak seperti dulu di Jakarta. Sekarang kan di Malang kuliah. 7 tahun Pak kuliah Pak. Saya berarti 7 tahun baru selesai, besok wisuda. Pas kebetulan saya ada ini, besok anak saya wisuda di jurusan matematika. Oh iya gitu, bagus Pak. Pak, jangan saya mau tanya, kenapa anak Bapak yang diniatkan menjadi hafizah di sana, tapi kenapa nggak jadi hafizah Pak? Kenapa Pak? Ya saya juga heran, kenapa anak saya kenapa tidak ada target, gitu loh Pak. Hanya yang penting hafal surat-surat aja. Sebetulnya kalau di hafizah itu kan mesti ada target. Iya. Seperti anak saya yang laki-laki masuk di Darul Quran sini. Di Darul Quran mana Pak? Sini itu mana Pak? Ini punya Yusuf Mansur juga? Iya, Darul Quran Colomadu ini kan ada kan? Oh, Colomadu. Dekat ini. Anak saya laki-laki. Iya. Ya pikir saya ya, tapi saya tarik lagi. Jadi Bapak, anak laki-laki Bapak dimasukin di Darul Quran Colomadu sini? Iya. Hafal Quran juga akhirnya? Ya belum, saya tarik. Karena saya sudah Bapak tarik? saya tarik sendiri. Berapa lama dia di situ Pak? 1 tahun atau 2 tahun lah. Kenapa Bapak tarik Pak? Ya karena ya pada waktu itu kurang cocok gitulah. Kurang cocok apanya ya, Pak? Hal pendidikannya lah, caranya. Oh gitu. Gitu Pak. Tapi Bapak udah keluarkan Pak. Oke, Pak. Selama anak Bapak berkuliah di sana, sekolah di Darul Quran, selama Bapak serahkan mobil Bapak, bisnis Bapak bagaimana Pak?
waktu itu tahun 2012 masih biasa-biasa saja, 2013 masih biasa saja, 2015 biasa-biasa saja, 2016 mulai menurun. Kan karena apa itu kita masih punya hutang. Oke. Masih punya hutang di bank. Pada waktu itu. Oke, sebelum kita masuk ke riba, Bapak selama itu bersedekah ke Yusuf Mansur, Pak? Ya sedekah itu maksud saya itu kalau sedekah ini kan nanti bisa menarik rezeki kan. Iya. Kita punya mobil satu dari mobil 2, mobil 3 kan gitu. Maksudnya waktu pemikiran waktu pertama kali kan gitu. Iya. Karena dia saya lihat dari testimoninya, saya juga di sana juga seperti ini, saya di testimoni gini asal mual muda juga gitu. Pada waktu kan mobil Innova bagus, Pak. Betul. Tahun 2012. Iya. Dari berarti Bapak bersedekah Innova itu bermaksud mendapat mobil lagi gitu, Pak? Ya maksudnya gitu. Kan ada lausiahnya. Iya. Siapa kalau sedekah ini akan matematika Allah dan matematika manusia beda. Kalau matematika Allah itu pasti dibales. Iya. Tapi dulu, kalau sekarang saya sudah paham, ya tidak mungkin seperti itu. Iya. Kan lain. Allah memberikan rezeki kan semata tidak sekaligus. Iya. Tidak berupa uang. Berarti Bapak waktu itu memang konsep sedekah yang Bapak pahami dari Yusuf Mansur itu salah ya, Pak? Iya, konsep saya itu begitu, Pak. Konsep yang Bapak pahami dari Yusuf Mansur salah. Makanya saya ini kan bukan saya itu pengen ini itu bukan balda, saya hanya meluruskan. Iya. Kan kalau saya itu kasihan sama orang-orang nanti yang tidak paham. Iya. Yang penting apalagi orang-orang yang rendah-rendahan gini ya, kan penghasilannya pas-pasan. Iya. Ya, gitu. Nanti suruh sedekah gini-gini biar gini kan tidak boleh. Iya. Kita sedekah itu ya karena Allah, pokoknya niat. Iya. Tapi tidak harus ditaruh di Yusuf Mansur kan gitu. Iya. Boleh kemana-mana yang membutuhkan. Pada waktu saya itu belum paham, Pak. Betul. Kalau sekarang saya sudah paham. Wah, ternyata begitu. Ternyata gitu. Sedekah Bapak itu salah. Betul, gitu. Bapak selain menyokalkan anak Bapak di sana, selain Bapak juga datang ke tempat Yusuf Mansur, Bapak juga ngikutin pengajian Yusuf Mansur, Pak? Ya, ikut juga. Kalau di Solo sini, selalu ikut. Kan saya sudah cocok. Ya, cocok sama dia. Cocok saya, apa-apanya saya anggap betul. Iya. Pada waktu itu saya anggap betul. Oh iya ya, sedekah itu memang butuh penting sekali. Iya. Harus ekstrim. Iya. Gitu. Harus ekstrim itu kan konsep Yusuf Mansur, Pak. Iya. Bapak ikutin. Pada waktu itu ya saya ikuti, nanti hampir tuh mau tak jual semua saya dulu waktu kita itu kan karena kan masih punya hutang itu loh, biar selesai biar saya itu ternyata penyelesaian hutang itu tidak seperti itu. Harus ada pembelajaran. Nah, sekarang saya sudah paham gitu, Pak. Jadi salah satu ajaran Yusuf Mansur itu bersedekah secara ekstrim, semua harta dikasih gitu ya, Pak? Ya waktu itu di dalam hampir Bapak ikut ya, Pak? Dulu hampir ikut dulu. Hampir, Pak. Iya. Nah, gitu. Yang mau saya tanya, Bapak mulai sadar bahwa konsep sedekah itu salah, Bapak sadarnya kapan itu, Pak? Sadarnya baru-baru aja, Pak. Ketika? Ya ketika saya nonton YouTube itu. Saya tuh masih percaya kalau saya nanti cerita ke orang lain. Saya baru cerita ini loh, Pak, sama nanti saya tidak enak, dosa kan gitu. Tapi ini karena ini adalah suatu yang berbahaya. Tausiahnya, saya mohon ya jangan dilanjutkan lah. Jangan lanjutkan. Saya itu hanya mohon seperti itu. Saya bukan menjadi korban, bukan. Ya semoga yang lain-lain tidak seperti saya. Saya mengharapkan sedekah ini nanti dapat ini. Ya kan tidak boleh. Nah, jadi gitu. Bapak meminta kepada Yusuf Mansur jangan diteruskan lagi konsep-konsep saya minta jangan diteruskan lagi karena ini adalah ajaran yang kurang baik. Kurang baik ya. Iya, Pak. Pak, Bapak berhenti. Akhirnya bisnis Bapak tuh jatuhnya gimana, Pak? Jatuhnya kan gini, Pak. Saya sebetulnya tuh mobil saya itu dari punya mobil 1, 2, 3 sampai 4. Mobil Pajero, Innova, Fleet, Innova. Saya tidak tahu mobil saya kok hilang. Hilangnya bukan berarti hilangnya bukan dicuri pencuri enggak. Hilangnya itu kena tipu. Kena tipu, Bapak ditipu. Tipu orang. Kena tipu orang mau bisnis ini. Nah, itu akhirnya terjual lah. Jual lagi. Beli lagi. Ya, dengan kredit tadi. Berarti Bapak selalu punya masalah dari bisnis Bapak yang selalu jatuh terus gitu ya, Pak? Iya, sampai sekarang pun saya baru sadarnya baru tahun 2018 saya sadar bahwa apa itu penghasilan saya dapatkan baik mobil maupun rumah maupun apa itu ternyata ada riba. Ada ribanya. Kan Allah tidak akan memberi
tambahan rezeki. Iya. Kalau apa yang kamu sedekahkan itu ada ribanya. Iya. Kan Allah sudah itulah, itu saya baru sadar. Nah itu maka sekarang saya sampai segini saya sudah hilang semua, Iya. lupus semua. Pak, saya mau tanya, selama Bapak berinteraksi dengan Yusuf Mansur itu, ada nggak Bapak tanya soal bisnis Bapak yang mengandung riba atau tidak? Ada nggak, Pak? Sebenarnya waktu saya tanya, Ya. ini mobil saya masih di kredit. Ya. Masih gimana Ustadz ini? Lanjutkan. Kan dia bilang gitu. Saya kan malu, saya sebagai Ustadz, saya kan udah apa-apa berarti kan gitu. Iya, iya. Pada waktu tahun 2000 itu, saya Iya. masih buta ilmu. Iya, iya. Jadi sekarang Bapak bisnis kaos Bapak ambruk bener-bener ya, Pak? Ya karena ini saya sudah tidak menerima pesanan yang banyak-banyak. Sekarang saya bener alhamdulillah ya masih, ya Allah masih memberi saya kesehatan, memberi sedikit untuk makan. Ya. Ya adalah ada, tapi tidak sebenarnya seperti dulu. Tapi Pak, bisnis masih berjalan kan, Pak? Ya jalan, tapi jalan di tempat, tidak Ya. seperti dulu, Pak. Apa niatan Bapak supaya bisnis Bapak ini bisa biar jalan lagi? Ya saya itu mengharapkan, Ya. ya saya itu kan tidak mengadek-adek, saya itu dulu sedekah gini tidak Ya. perlu saya ria, bukan Ya. itu. Saya minta itu apa yang saya berikan, Ya. mudah-mudahan itu ditempatkan pada tempatnya. Ya. Contohnya harus dulu saya itu pikirnya di dalam Quran, mudah-mudahan dengan itu nanti saya itu Allah memberikan izin untuk- saya diberi kelonggaran lagi, Iya. rezeki lagi yang Sekarang yang Bapak kerjakan sekarang terhadap bisnis Bapak itu masih kaos kan, Pak? masih kaos. Yang Bapak kerjakan sekarang ini apa, Pak? Ya kaos, ya baju, ya hem, ya jaket, Ya. gitu Pak. Ya pokoknya apa yang orang pesan saya pasti bisa. Bapak produksinya gimana, Pak? Produknya Bahan-bahan Bapak belinya dari mana? saya beli bahannya kan kalau dulu waktu banyak ya di pabrik Pak. Heeh. Kalau sekarang kan di toko, Toko. karena pesannya kan sedikit. Iya. Nah, sekarang ini saya sudah ya saya tuh pengen dengan saya itu berhijrah. Iya. Hijrah kan tidak mudah Pak. Iya, 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 iya. Itu Pak, tidak harus kita harus hijrah langsung dapat banyak gitu rezeki banyak kan tidak. Memang proses. Begitu juga sedekah. Iya. Kita sedekah juga tidak harus begitu kita sedekah yang ekstrim nanti diganti ekstrim kan tidak. Iya, iya. Jadi kan perlu proses. Allah itu memberikan cobaan dulu Iya. dengan kita sakit kan gitu. Pak, Bapak bilang hijrah tadi. Hijrah apa maksudnya Bapak? Saya hijrah itu dari hal-hal yang mengandung ribawi. Jadi saya sekarang sudah saya tutup bank-bank semua, dari leasing saya sudah tidak punya utang. Bapak nggak ambil kredit di bank lagi? Saya sudah tidak akan kalau saya mengulangi kan saya percaya kepada surat Al-Baqarah ayat 27576. Kalau saya mengulangi Allah akan memusnahkan saya. Terus untuk modal kerja Bapak dari mana, Kita Pak? caranya gampang. Sekarang kita bersikrah, sirkah. Bersirkah, ya. Sirkah sama orang yang sama-sama kita kalau untung ya kita untung, yang rugi kita. Nah, itu gitu. sekarang begitu Pak. Iya. Sekarang saya sudah ada yang mau itu sebetulnya, tapi saya belum punya link. Iya. Terus omset Bapak sekarang Sekarang ya minim Pak. berapa produksi Bapak tuh? Ya sekarang produksinya kan ya kecil-kecilan. Cicilan ya? Ya tidak bisa dihitung hanya untuk kebutuhan hidup sama anak itu aja Iya. sekarang. Rumah masih utuh rumah? Rumah saya jual. Jual? Karena saya sudah ya tadi hijrah tadi. Mobil saya tidak punya. Sampai Iya. saya itu menangis. Ah. Hati saya menangis, ini saya juga dulu anak saya kan masih kelas SMP ini. Iya. Kok masih pengen ada tetangga naik mobil, Iya. mobil dulu waktu kita punya pakai mobil ya gini, Iya. sekarang naik kendaraan ya gitu. Jadi saya itu sebetulnya hati saya itu menangis, tapi ya tidak apa-apa karena ini cobaan. Mungkin Allah itu memberikan saya seperti ini dulu. Iya. Ya gitu Pak. Iya. Iya. Sekarang anak Bapak berapa sih semuanya? Tiga yang paling besar? Yang paling besar ini besok sudah. Oh, sudah yang besok pagi. Yang alumni dari Darul Quran itu ya, Pak? Iya, yang Oh, alhamdulillah itu. besok wisuda. Iya. Terus untuk supaya bisnis Bapak bergerak lagi, Ya, itu saya- apa yang Bapak butuhkan apa tuh, Pak? Ya saya itu pengen bisnis saya itu bergerak lagi. Saya sekarang kan sudah kerja kecil-kecilan. Yang penting saya itu ya niatnya itu harus yang kuasa, tidak ada embel-embel yang lain. Iya. Ya saya itu sedekah ya. Iya. Ya ibaratnya pas kebetulan saya di rumah saya itu kan ada tahfidz Quran. Oh, Bapak bikin tahfiz Quran juga? Ya di dekat rumah saya. Oh, depan ya, di dekat pondok di masjid itu kan malah lebih bagus kayak gini pondok yang baru berdiri. Saya kasih, kalau saya punya niat nanti akan saya kasih mobil, akan saya seperti ini lebih bermanfaat Iya, iya. daripada kita kasih pengusaha. Iya. Maksudnya pengusaha Anwar Sani itu termasuk Nggak, pengusaha maksudnya ya? kan dia orang berpunya. Oh iya betul. Sampai saya sekarang kan sudah terjun bebas, saya naik kendaraan kemana-mana Iya. gitu kan, sama anak naik kendaraan kan gitu. Iya, iya, Waktu iya. dulu kita gitu maksud saya. Jadi saya itu mengharapkan bukan berarti saya itu menjelekkan orang, Iya. bukan. Iya. Stoplah
dakwah yang seperti itu. Maksud Bapak pesan Yusuf kepada Yusuf Mansur, Mansur? tolong jangan dilanjutkan yang seperti itu, karena itu berbahaya bagi orang-orang yang ekonominya pas-pasan. Iya, Pak Fatur, dalam masa keterpurukan Pak Fatur ini, pernah nggak Pak Fatur itu mencoba untuk meminta tolong Yusuf Mansur? Pernah. Pernahnya gimana tuh Pak? Kapan itu Pak? Ya, pernahnya kemarin ya sudah 2 bulan saya ke rumahnya. 2 bulan kapan Pak? 2 bulan yang lalu maksudnya? 2 bulan yang lalu, baru aja. Baru aja? Iya. Berarti ini bulan November, Oktober, sekitar bulan September dong Pak? Sekitar bulan September Bapak ke rumahnya? Bulan apa ya kemarin Bu? Ini kan November awal nih Pak? Oh, kelihatannya bulan Juli Pak. Bulan Juli, Bapak Bulan ke rumah Yusuf Mansur di Iya, Tangerang Pak? tapi tidak ketemu. Bapak ngapain Pak? Ya saya kan karena saya ini membutuhkan sekali. Membutuhkan apa Pak? Uang? Membutuhkan uang, membutuhkan ya solusi untuk supaya bisnis saya itu bisa berkembang. Iya. Karena dia kan di TV, Iya. punya kenalan seperti di perusahaan air minum, Iya. seperti perusahaan sabun. Iya. Nah, itu kan butuhkan kaos promosi, Iya. sampo. Iya. Padahal saya kemarin dulu bikin sampo Pantene, mengerjakan Iya. dalam seminggu saya kerjakan 10.000 kaos, selesai. Selesai ya? Ada sudah punya bukti. Pikir saya ketemu mau ngobrol-ngobrol, dia punya link, mungkin kan bisa, saya pengen gitu, pengen. Bapak kan ada nomor teleponnya? Gimana? Bapak kan ada nomor telepon Yusuf Mansur? Punya. Nggak nelfon dulu? Ya pun pernah diangkat. Nggak pernah diangkat? Bapak nelfon nggak pernah diangkat? Nggak pernah diangkat. Tapi masuk ya Pak? Ya sebetulnya masuk Pak. Bapak ke rumah dia akhirnya ketemu siapa Pak? Satpam. Satpam? Iya. Dan Satpam di sekolahnya atau di rumahnya Pak? Di rumah. Dan Bapak Saya di sana tidur di masjid. Bapak berapa hari di sana Bapak? Ya 1 malam. Loh Bapak tidur di masjid? Masjid. Bapak ke Satpamnya, Bapak bilang apa Pak? Ya saya mau ketemu. Nah, terus oleh Satpamnya dibilang? Ya baru luar kota, nanti kalau subuh pagi ada baru di Palembang. Kalau waktu itu. Iya. Ya. Dan akhirnya Bapak nggak ketemu sama sekali? Ya ketemu sama sekali. Oke. Saya langsung tidur di masjid, karena saya kan ya biasanya kalau ke sana kan tidur di hotel, tidur yang mewah kan dulu kan gitu. Iya. Karena saya sekarang ekonomi seperti terpuruk gini ya tidur di masjid. Di masjid dekat tetangga itu, Masjid Baitul Amin apa itu. Iya. Dan Bapak akhirnya pulang nggak sama sekali nggak ketemu? Nggak ketemu, saya pagi jam 10 saya pulang, saya ke terminal kan. Iya. Saya beli tiket di sana yang 110 ribuan yang murah karena uang pas-pasan kan gitu. Iya, oke. Bapak juga tadi bilang bahwa selama dalam tahun 2020, iya. Itu Bapak ada komunikasi dengan Yusuf Mansur via WA? Kalau saya sudah lama tidak komunikasi, karena dulu itu saya kan HP saya hilang, nomornya kehilang, saya minta ke orang. Dapat nomor Yusuf Mansur? Dapat, saya WA ya coba hanya. Kapan Bapak WA Yusuf Mansur itu Pak? Ya WA-nya baru ini, yang tadi saya, yang di sini itu. Sebentar Pak, nomornya nomor berapa Bapak tuh? Nomor Yusuf Mansur yang mana ya Bapak WA? Ya nomornya sebentar Pak. Oke, Pak Fatur ini menelpon WA Yusuf Mansur di 08 111 91276 nomornya. Apa yang Bapak WA ke Yusuf Mansur Pak? Atau terus mulai kapan WA-nya tuh? WA-nya saya karena saya pengen ketemu, ya saya telepon enggak bisa. Saya WA. Kapan Bapak WA pertama? Saya WA-nya itu pada 3 Juli 2021, baru-baru aja. Baru-baru apa yang Bapak WA tuh? Saya WA-nya itu ya kita kabar-kabar. Saya dari Solo. Kemarin saya ke rumah jenengan 4 minggu yang lalu. Oh iya. Setelah Bapak kan dari rumah itu ya? belum ada balasan. Ya. Ustadz, ini Fatur Rahman Solo, wali murid Daku Putri Cikarang yang dulu Sodakoh Mobil Innova, mau mengajak kerjasama di bidang kaos promosi dengan kapasitas 100.000 pieces hingga 500.000 pieces. Saya mampu karena kurang modal bisa kerjasama taat. Nah gitu. Tanggal berapa tuh Pak? Itu tanggal 5 Juli 2021. Terus dibalas dia Pak? Belum. Saya 8 Juli WA lagi. Assalamualaikum Ustadz. Tolong dikasih pencerahan tentang usaha saya. Dicarikan order kaos baju, apa kumpul, apa sepatu. Saya kerjasama. Di hasil Ustadz, karena sekarang kita sepi order, mudah-mudahan ada jalan. Dibalas?
Enggak juga. Maaf, barangkali ini maaf baru baca. Ya, tanggal berapa di baca awal-awal itu? Tanggal 8 Juli. Iya. Nah, berarti 3 hari kemudian baru Jam balas. jam setengah 4. Ya. Balas siap doa. Ya. Saya masih ingat kan ya tadi kan bilang Nah, kan. berarti dia ingat Bapak ya? Ingat. Ntar kabar-kabar bisa cari peluangnya. Ya. Sejauh ini ekosistem semua tiarap. Nah, kan gitu. Terus ini saya Ustadz, saya bersyukur pada Allah, saya beri kesehatan. Kapan Bapak WA dia lagi tuh? Itu habis Hari dia itu balas. Ya. Yang tiada duanya, cuma saya sedang diuji Allah, Ustadz, mudah-mudahan kuat. Allah ngasih lagi rumah, Ya. mobil. Ustadz sekarang sudah kejual, mobil sudah kejual semua Ya. untuk nutup hutang, Ya. semua Ustadz ya. Ya. Dia balas, iya. Allah. Ya. Umur dan kesehatan, tahun-tahun pandemi ini sungguh karunia luar biasa. Ah, Ibaratnya cukup buat makan aja udah alhamdulillah banget. ya. Nah, Terus Bapak WA lagi? tanggal 12 Juli. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Sebetulnya ada order untuk kaos promosi yang di TV seperti Ya. sampo Pantene, Iya. weight kopi, minuman. Ale-ale saya dapat tawaran bisi jagung di Tangerang. Ya. Jumlahnya banyak Ustadz, Ya. 100.000. Cuma saya nggak punya modal. Itu Ya. kemarin saya sudah kerjakan 70.000. Iya. Mas saya kerjakan kaos itu 10.000 pecis. Iya. Cuma jasa kan, jasa gitu Iya. ya. Iya. Maklum, mau tak ambil nggak berani kendala Ya. modal, Ya. gitu kan. Iya. Terus Ustadz, kalau diperbolehkan saya dipinjami mobil Bapak minjam mobil ke Sumatera? tanggal ya, Ya. kalau untuk 6 bulan Iya. buat transportasi. Iya. Saya hanya punya kendaraan satu Vario. Iya. Untuk Vario da- motor maksudnya, Pak? Vario motor. Iya, iya. Mudah-mudahan Allah berjalan yang terbaik, Ustadz. Mobil yayasan Ustadz kalau diizinkan motor umum, kan saya bilang Iya, gitu. Jadi Bapak ini minjam mobil ke Yusuf Mansur untuk dipakai selama 6 bulan. Terus dijawab, Pak? Ustadz, saya telepon bisa. Saya Ah. pengen dia nelpon dia. Ya. Belum diangkat tanggal 14 Juli. Iya. Balasan dari Ustadz YM, Ya. lagi tiarap semua nih. Oh, lagi tiarap semua, ya. Bapak minjam mobil lagi tiarap, ya. Dan super berat dengan izin Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa bangkit dan terbang lagi. Lalu membantu Haji Fatur Rahman. Bertahan dulu ya, mudah-mudahan juga masih di tahun 2001 segala tikungan lagi diupayakan. Iya, iya, iya. Siap Ustadz, baru saya Pak, jawab itu itu. kesian banget di Yusuf Mansur tiarap semua itu, Pak, ya. Ya, dia bilang gitu. Dia Saya nggak ngaku- tahu. Iya, dia ngaku bahwa dia Iya, peduli, ya. Terus, karena Pak? pandemi. Iya. Tanggal 23 Juli. Iya. Tanggal 20 tadi tanggal 14 Juli ya. Iya. Saya pekewo kalau saya WA terus. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Ya Allah, semoga Ustadz cepat pulih. Ya, kan Ya. dari jawaban tadi. Ah, ah. Dari penyakit segera sembuh, bisa normal lagi. Ya Allah, Ya. berikanlah kekuatan beliau. Angkat penyakitnya, semoga Allah mengabulkan doa hamba. Semoga Ustadz cepat pulih. Amin. Ya, bilang gitu. Ah. Tanggal 28 Nggak dibalas? Juli, belum dibalas. Iya. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Dengan rasa hormat, Iya. dengan rasa berat hati, Iya. saya minta bantuan 5 juta. Bapak minjam duit 5 juta ke dia? Iya, untuk bayar wisuda anak kami, jurusan matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Karena kondisi kami sedang kurang baik, Iya. semoga jadi amal kebaikan Ustadz. Iya. Dibalas nggak tuh, Pak? Saya kasih nomor rekening Oh, BCA, belum dibalas. Bapak kasih nomor rekeningnya, Pak, ya? Insya Allah saya akan mengembalikan Ustadz. Iya. Siap diusahakan, Dia langsung dibalas langsung ya, Pak? dibalas. Iya. Siap diusahakan, tunggu ya. Oke, oke. Akhirnya Motor nuwun Ustadz, Iya. gitu. Jaya kumuwah, gitu kan. itu tanggal berapa tuh, Pak, dijanji itu, Pak? Tanggal 20 ya tadi ini, tanggal 23, 28 ya. Juli. 28 Juli 2021, ya. 29 Ya. dia balas. Saya kan Ah. bilang sudah Ustadz. Bapak Saya nanya, tuh- Bapak nanya ya, ke dia. nah. Belum, Oh, lagi kehabisan cash. jadi Bapak pinjam uang 5 juta, Yusuf Mansur kehabisan cash, ya. Nah, ini lagi kehabisan cash. Iya. Tunggu ya, list-listnya banyak. Hehehe. Sabar ya, segera digeser. Pas putaran berikutnya insya Allah. Siap Ustadz, kan gitu. Iya. Kalau sudah kabar Ustadz, Iya. besok buat bayar anak saya gitu, maksudnya gitu kan. Iya. Ini rekeningnya. Iya. Bapak kasih nomor rekeningnya, ya. Masih antri, Masih antri kata Yusuf Mansur, ya. dannya masih belum ada. Waduh. Antrian list. Sabar ya, Iya. mungkin nggak dalam waktu dekat. Berarti masih jauh ini. Tapi udah dimasukin list.
Ini Bapak ini minjam 5 juta, tapi dijanjikan lagi terus Pak, ya Pak? Oke, ya bilang gitu ya. Tanggal 30 Juli. 30 Juli ya? Ustadz, buat bayar, kalau nggak bayar kena DO. Kan Ya, gitu. Saya kan gitu. anak Bapak ya. Terus jawab apa Pak? Kayaknya baru tengahan Agustus. Gitu. Ya. Maaf ya Ji, lagi emang langka cash. Oh. Mudah-mudahan ada asli semua. Lagi diuji cash. Maksudnya bagaimana ini? Tengah Agustus, jangan tengah Agustus. Ya. Juga janji orang, jangan janji orang. Ya. Maaf ya, begitu ada tar di WA. Ya, kasihan banget ya. 5 juta nggak. Oke Ustadz, 18 Agustus. Ya. Tadi ke Agustus ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, sudah pertengahan Agustus, sudah telepon Ustadz. Ya, terus dijawabnya? Pertengahan Agustus. Ya. Masih belum. Masih belum juga. Masih belum masuk dananya. Waduh. Insya Allah dah masuk list yang mau disisbukan. Ya. Panjang daftarnya. Ya. Doain masuk ya, saya juga nunggu. Ya, oke. Siap Ustadz. Ya. Tanggal 29 saya WA lagi Agustus. 29 Agustus ya. Pripun Ustadz, kok belum ada ya? Ditunggu-tunggu. Iya. Dibalas kapan tuh Pak? Belum dibalas. Tanggal 6 September. 28 dari 29 Agustus terus 6 September baru Bapak WA lagi. Saya WA lagi. Ya. Ustadz, tolong dibantu kalau ada perusahaan besar butuh kaos promosi, misal Coffee with, sampo. Iya. Minuman lain saya siap bikin dalam jumlah banyak. Iya. Baju gamis juga siap. Iya. Dibalas dia. Saya balasnya, saya mundur-mundur jadwal ini itu yang cashnya. Iya. Masih ikhtiar. Wow. Uang 5 juta masih ikhtiar. 5 juta masih. Doain ya, mudah-mudahan bisa support. Iya. Jifatur Rahman. Iya. Terus semoga terus ya ikhtiar itu ibadah kok. Iya. Jadi amal soleh. Iya. Itu tak ditunjukkan saja. Maksud saya itu mau menunjukkan mana yang punya perusahaan saya tunjukkan. Iya. Pabrik besar di pabrik bisi internasional bisa kerjasama tat yang bisa marketing. Saya kan tidak bisa marketing macam gitu. Saya nggak punya channel, jawab dia gitu. Dia Yusuf Mansur ngaku nggak punya saya channel. Nggak punya channel. Oh my god, iya Pak. Seragam Darul Quran. Hah? Saya bikin Ustadz baju kokonya. Ya, Bapak nawarkan itu. Ya. Bikin aja, kita jual bebas aja yuk. Gitu kan. Kalau daku izin punten anak-anak saya juga bayar. Nggak ikut campur. Dia nggak ikut campur di sana. Maksud saya mau menawarkan baju di sana. Iya. Dan nggak mau ikut campur. Monggo ke situ Ustadz Jamil. Minta untuk Bapak yang gitu-gitu, suruh ketemu Ustadz Jamil untuk yang gitu-gitu. Iya. Sebisa mungkin saya nggak ikutan gini ke pesantren, gini-gini ke pesantren. Iya. Maaf ya, menjaga kemurnian gerakan sedekah saja. Dia hanya gerakan sedekah, tidak ikut campur ke Darul Quran. Tapi kalau mau jualan, saya ikutan jualan bebas aja. Misal kita bikin lalu titip jual ke dalam pondok dan kemana-mana secara bebas, yakin laku juga. Iya. Dia bilang gitu, saya jawab, model seperti apa Tat? Saya kemarin pernah lihat postingan putrinya, dulu pernah beli postingan anaknya ya. Anaknya, putrinya ya? Wirda itu maksudnya Bapak? Ya gitu aja, model mah ya terserah kan begitu ya. Sebentar Pak, Bapak akhirnya sampai sekarang dari tahun bulan Juli sampai sekarang pinjaman mobil nggak dapat, uang 5 juta? Ini apa tuh Pak? Masih belum masuk ya? Masih belum masuk dananya. Insya Allah udah masuk list ini dia ya. Dia dulu kan SWA saya, masih belum masuk dananya. Pikir saya biar dia tuh ingat. Bapak ingatin dia lagi ya? Itu Ustadz, karena usaha baju kaos lagi sepi, Ustadz minta dikasih order biar jalan lagi kan itu. Oh iya, soal dana masih nyerah. Soal dana dia masih menyerah Pak. Tat boleh dipinjami mobil Tat, sekarang lagi nggak punya mobil untuk kerja biar jalan Tat. Maaf ya Ji, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Bismillah 2002 lebih baik, cair semua, amin. Semangat ya. Maksud janjikan Bapak tahun 2022 baru banyak duit dia, baru Bapak dibantu. Alhamdulillah semoga lancar. Nah gitu kan. Saya kan bilang saya juga punya PT. Saya punya PT tapi belum jalan karena tidak ada modal.
Saya sudah jadi, tinggal ambil tat saja, mau bayar PT-nya, saya tidak punya modal. Iya. Saya bilang untuk ikut LPSE, biar saya itu kan ada pesanan. Iya. Apa itu LPSE? Pengadaan lelang elektronik. Ya. Sudah saya jalankan, insya Allah kemarin ngesup Kemensos. Ya. Tahun 2012 kebetulan saya kemarin ke Kemensos, seragam Kemensos, saya yang bikin, training gitu ya. Kapan tuh Bapak bikin? 2018. 2018 ya. Jual bebas aja kayak yang kita omongin. Ya. Produk saya dari kerjaan yang jualan. Ya. Terus ini ya, ini yang penting. Maksud saya itu pinjam mobil mau coba jualan roti bakar. Oh, Bapak pinjam mobil buat jual? Ya juga untuk antar-antar gitu loh. Iya. Saya pancing gitu, mau bikin 4 gerobak dulu, rencana 100 gerobak kalau diijabahi kan gitu. Apa jawabnya, Pak? Ini nggak ada jawabnya. Baru percobaan, hasil lumayan, modal dikit sudah survei, nggak ada. Nggak ada. Keren ini ide, dia keren ini ide, keren ini ide, maksudnya saya punya ide, dia keren. salut. Tapi dia nggak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada. Oke. Saya hampir frustasi, Tat, sudah 3 tahun puasa. Ya. Saya dulu 7 tahun riyadah. Ini Bapak yang ngomong? Iya, saya. Ya. Saya putus asa, Tat. Iya. Nah, ini mau rintis roti bakar yang modalnya sedikit, 1 gerobak cuma 2,5 juta. Ya. Mau coba 4, biar punya penghasilan harian, Ustaz. Apa jawabnya, Ustaz, Pak? listriknya kok lama ya? Pripun Ustaz? Saya mau nagih. Ya. Maksud saya itu dana cash memang lagi susah. Ya. Maaf ya, anggap aja nggak mampu. Itu jawaban Yusuf Mansur apa? Jawabannya Dana Yusuf cash Mansur. memang lagi susah. Maaf ya, anggap aja Nggak mampu. Maafin. Jadi maksudnya Bapak diminta untuk anggap saja Yusuf Mansur nggak mampu. Nggak mampu. Allah Karim. Ya. Mudah-mudahan Pak Fatur Rahman dapat dari yang lain, jalan lain. Ini WA dari. Iya. Saya jawab oke ya gitu. Berarti Bapak itu oleh Yusuf Mansur dibilang Bapak selama ini kan minta minjam uang, nggak dapat, dia nggak kasih, jadi Bapak diminta untuk anggap saja dia tidak mampu. Tidak gitu ya? mampu. Luar biasa. Sementara Bapak pernah saksikan bahwa ada berita Yusuf Mansur itu membeli saham Oh pernah. sampai 80 miliar. Pernah, saya lihat di Google, Iya. Tanu. Iya. Yang beli itu ya, saya Iya. baca terus. Iya. Kok seperti ini kan gitu. Saya sudah. Nah, terus apa yang Bapak rasa begitu Bapak melihat dia membeli saham? Saya juga mengelus dada. Kok seperti itu ya? Apa kita orang hidup? Apa kita itu kan sekarang harus tidak tahu ya. Iya. Kita mendapatkan uang itu dari mana Iya. dan untuk apa kita kemanakan uang kita. Besok itu kalau kita tidak punya hati ya. Iya. Allah sudah berfirman ya. Ya. Berfirman itu tentang harta kita. Tentang harta kita itu Iya. besok di alam barzah, di alam akhir besok. Yang ditanya itu harta kita dapatnya dari mana? Dan Terus untuk apa penggunaannya. Gitu. Yang ditanya itu besok itu hanya harta. Iya. Kalau kita hanya mengumpulkan harta yang banyak, tapi harta dari harta-harta yang tidak halal, Iya. tidak halal lah, halal dari haram, ya itu kita percuma. Iya. Kalau nanti di alam hari akhir lah gitu. Iya. Jadi saya sudah punya itu Pak. Jadi saya kok mengerjakan kok tidak ingat ada hadis seperti itu ya. Karena Iya. ada peringatan ya. Iya. Pak, mungkin karena Bapak minjam uang 5 juta, mungkin karena Bapak minjam mobil untuk kerja, mungkin karena Bapak minjam uang terlalu sedikit, makanya Yusuf Mansur nggak ada uang, Pak. Kalau Bapak minjam bermiliar-miliar, mungkin ada uang ya, Pak. Wah, kalau itu saya dulu pernah dijanjiin Pak ya. Hah, janjikan oleh? Di Sultan Masur. Apa janjinya, waktu Pak? saya Sodakoh Innova dulu Bapak di Cikarang. Nanti saya mau dikasih modal 1 miliar. Siapa yang janji? Yusuf Mansur ini? Ya dulu. Ah. Waktu itu berselang beberapa hari ada utusan dari Darul Quran 4 orang datang ke rumah saya, nanya usaha saya gini-gini. Iya. Pikir saya ya, waduh nanti mau cair ini. Pikir saya untuk modal usaha, pikir Iya. saya begitu. Ternyata tidak ada kabar. Dan mereka datang hanya untuk mengambil Innova Bapak. Lain lagi, Innova lain lagi. Oh, lain lagi. Itu lain lagi. Sebelum itu masih ada Innova di rumah. Berarti diambilnya kan setelah saya serahkan. Iya. Setelah itu loh. Jadi saya mau usaha itu loh, Pak. Dikasih uang 1 miliar itu. Iya. Kan ke sana survei. Iya. Nah. Oh, Bapak beranggapan itu survei mereka. Iya. Terus saya kan mobilnya saya serahkan.
di sana ada utusan dari Al-Quran telepon saya untuk mengambil mobil. Oh, Mobil Nova, kebetulan saya lupa namanya. Saya juga ikut ke Jakarta juga, ikut ke sana. Saya tuh punya hati, mau saya tulusi untuk apa syekh apa untuk ustadz mau tak tulusi di mobil. Pikir saya itu, pikir saya ya udahlah kalau kita sedekah kita kan harus. Sebentar Pak. Itu Yusuf Mansur menjanjikan modal 1 miliar, terus diutuslah orang-orang untuk survei ke rumah Bapak. Akhirnya bagaimana? Bapak nagih nggak janji dia tuh? Ya, saya kan tidak nagih, sudah nagih kepada siapa, sudah tidak ada beritanya. Iya. Gitu. Iya. Ya saya sudah lepas. Berarti bohong ini saya itu. Iya. Dalam hati saya belum berani mengatakan. Ternyata terakhir yang 5 juta juga. Iya, berarti kan juga bohong gitu loh. Ya? Jadi saya mengadopsi bahwa narasi-narasi yang disampaikan dari Ustaz Mansur itu ya kurang baik lah gitulah. Jadi kurang baik atau bohong maksud Bapak? Ya bisa dikatakan itu juga bisa. Karena nyatanya saya hanya butuh 5 juta aja pinjam mobil untuk keperluan saya ada 6 bulan saya dikasih. Oke. Ya, gitu Pak. Pak Fatur, sebenarnya apa sih yang Yusuf Mansur dalam penyampaian sedekahnya sehingga Bapak tuh bisa terpengaruh seperti itu Pak? Ya gini Pak, karena saya itu kan melihat dari dia pakai dalil juga. Betul. Jadi dalam Al-Quran kan orang bersedekah akan berlipat gandakan. Iya. Saya juga tertarik. Iya. Kenapa tertarik? Dalam penyampaiannya dia, kalau kamu mau bersedekah akan dilipat gandakan 700 apa berapa kali itu. Iya. Kalau uang kita sedekah 100.000, tinggal kalikan aja berapa. Dia pakai tulisan di whiteboard gitu ya. Saya kan yakin, wah iya, saya kan terkesima dengan itu. Saya juga seneng lah dia punya jadi idola saya pada waktu itu. Iya. Nah, setelah itu apa yang saya punya saya tetap sedekah. Kalau ada ada jadwal sedekah apapun saya ikuti. Maksud Bapak jadwal sedekah Yusuf Mansur? Iya, karena saya punya idola bahwa sedekah itu nanti itu bisa membuat keberkahan. Bagaimana Bapak bersedekah kepada bertransfer atau cash? Kalau saya waktu itu di sana ada pada mengikuti dari Quran sana itu ada sedekah rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu beli 10 meter. Iya. Itu kan di pamflet ada. Iya. Saya ambil pamfletnya itu. Di zaman itu yang 10 meter apa saya lupa. Saya dikasih sertifikat. Sertifikatnya sudah hilang kemana, sudah lama. Iya. Patungan usaha mungkin? Bukan usaha. Itu hanya kalau kita mempunyai rumah tahfidz, berarti kita mendoakan kan kita akan mendapat pahala banyak. Oh gitu. Di situ ada harga yang 12 juta, 10 meter. Iya. Ada yang harga 20, saya beli yang 12 juta, saya transfer. Oh, Bapak transfer? Ya 12 juta, tapi saya sedekah ini bukan karena saya beli rumah tahfidz di Jogja, saya tidak tahu, di mana saya pun tidak tahu. Bapak nggak tahu lokasinya, saya tahunya ya pokoknya sedekah itu. Iya. Punya sertifikat, dia tahu tahfidznya di mana, rumah tahfidznya di mana, tanahnya itu saya tidak tahu sampai sekarang. Iya. Selain itu apa lagi yang jenis sedekah yang Bapak kasih? Sedekah lagi itu saya setiap Ustadz ke Solo, saya pasti kayak dengar. Saya kan ada spanduk Ustadz Mansur di Solo kan pasti ada, saya pasti ikut. Dan di situ saya juga masih punya idola, bahwa sedekah itu bawa keberkahan yang banyak. Di situ saya sedekah sampai 3,5 juta. Uang saya habiskan di acara itu kan ada itu habis tahu saya kan ada pagelaran itu sajadah apa itu loh. Jadi sini saya masih ingat. Saya punya uang 3,5 langsung saya cemplungin di situ. Ini sedekah kan nanti dapat kan gitu maksudnya itu. Tapi pada waktu itu saya kan masih mengidolakan dia bahwa sedekah itu penting sekali. Betul. Pak, setiap kali Yusuf Mansur ke Solo itu Bapak selalu tatap muka? Ya tatap muka itu jarang Pak. Jarang, ya? Waktu di mana itu di Kalitan itu di masjid itu pas ada tausiah itu saya ikut. Iya. Tapi ya dia ya foto bersama aja tidak hanya ngobrol-ngobrol. Iya. Ya dulu tuh saya WA mau ketemu, saya kan mulai idola saya mau ketemu dekat bandara. Disuruh ketemu di warung Pak Tris sama itu warung makan di situ ada kan sebelah utara itu ketemu. Tapi hanya ketemu sebut saja gitu Pak. Oke. Pak itu Bapak dapat nomor HP Yusuf Mansur lagi itu kapan Pak?
Dari siapa? Saya itu kan dari ini nanti ya daerah saya kan ibu saya dulu hilang. Nah itu pas kebetulan saya punya teman, saya minta tolong, sudah lama saya tidak WA karena ibu saya kan hilang, nomor sudah tidak ada, sudah 10 tahun apa 9 tahun saya sudah tidak itu. Baru aja 3 bulan apa yang lalu saya minta WA karena usaha saya sedang terpuruk gini, minta bantuan, minta WA supaya saya dibantu kan gitu kan. Dan ternyata dia masih mengenal Bapak ya? Gimana? Ternyata Bapak dapat nomor HP-nya, dia masih mengenal Bapak ya? Iya masih kenal, karena sudah kau Innova, iya Jaji masih kenal, saya tidak tahu gitu. Oke Pak, kalau Bapak masih ada semangat untuk meminta modal ke Yusuf Mansur 5 juta kalau saya sekarang saya sudah tahu apa itu kriterianya, sifatnya dia, apa yang saya baca apa yang saya lihat di YouTube, di itu ternyata sesuai. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak rasa? Apa yang saya rasa di YouTube itu. Jadi mosok minta bantuan pada waktu kita kan juga butuh sekali, ada uang 5 juta aja, uang kas tidak ada gitu kan. Nah, atau jangan-jangan benar-benar Yusuf Mansur miskin Pak, sehingga dia uang 5 juta pun nggak ada Pak? Saya tidak tahu Pak. Padahal dia bayar pajak sendiri sampai 200 juta sehari ya, Pak? Saya sempat baca. Bapak dengar itu Pak? Dengar, saya baca di Google itu ya. Benar, makanya, Bapak yakin itu betul? Iya, ya saya kan tidak tahu, nah benar atau tidak. Saya kan mengikuti terus, sekarang baru tahu gitu. Nah gitu Pak. Bapak sebenarnya ada menyesal nggak sih Pak? Sebetulnya kalau dikatakan menyesal, saya juga tidak menyesal Pak. Yang penting itu apa yang saya berikan kepada dia itu dipakai yang sesungguhnya. Seperti saya kalau sedekah mobil, bukan saya berarti saya itu ingin kembali, bukan. Adalah ditaruh di Darul Quran. Jadi biar dipakai untuk kebutuhan dari pondok. Jadi tidak dipakai orang lain. Yang saya tidak senang seperti itu. Saya menyesalkan itu begitu. Sama-sama kalau saya sedekah kepada orang yang sudah punya duit, ngapain kita sedekah? Gitu kan? Saya aja tidak punya mobil, tapi saya tidak ingin untuk balikin, bukan. Saya tidak ada niat. Saya akan minta kepada pertolongan kepada Allah, pasti suatu saat saya akan ditinggikan derajat saya. Gitu Pak. Jadi kalau umpamanya hari ini Bapak ketemu Yusuf Mansur, yang Bapak sampaikan kepada dia itu apa Pak? Ya saya minta hanya itu, dihentikan aja seperti itu. Hentikan aja? Dihentikan, cari yang lain aja. Maksudnya cari lain apa tuh Pak? Cari yang tausiahnya jangan seperti itulah, dirubah. Karena itu menyesatkan dan membahayakan. Ya ini mohon ini kan karena kita juga sudah belajar. Berarti itu saya juga takut untuk seperti itu Pak. Kita langsung nanti kita lanjutkan lagi wawancara dengan Pak Fatur. Kita lihat tempat usaha Pak Fatur. Biar kita saksikan sama-sama masalah yang dihadapi oleh Pak Fatur ini dan bagaimana solusinya yang Pak Fatur minta. Kita ikuti lagi penelusuran berikutnya. Terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya di tempat usahanya Pak Fatur. Di Desa Kenteng, Nogosari, Boyolali. Inilah tempat studionya Pak Fatur ya. Ini ya bahan-bahan yang sedang dipotong ya Pak ya. Pola-pola ini. Ini pola-polanya. Ini bahannya sedang dipotong oleh Pak Fatur. Dan ini adalah kunci serif mobil Innova yang Pak Fatur sedekahkan kepada Darul Quran Yusuf Mansur, tapi akhirnya dipakai oleh Pak Sani itu ya, Ustadz Sani, Ustadznya Yusuf Mansur ya, salah satu Ustadz di Darul Quran. Pak Sani, gimana perasaan Anda ya naik mobil Innova yang baru setahun dikredit oleh Pak Fatur, terus Pak Fatur serahkan mobil itu dipakai oleh Pak Sani, terus 2 tahun kredit itu diteruskan oleh Pak selesai gitu. Terus Pak Fatur semalam bercerita bahwa dia meminjam uang kepada Yusuf Mansur 5 juta dari bulan Agustus sampai hari ini nggak kunjung datang ya Pak? Sudah anggap saja tidak ada. Pak Fatur diminta anggap saja tidak mampu dia ya gitu. Mudah-mudahan Yusuf Mansur menjadi tidak mampu, benar ya Pak? Pak, dalam keterbatasan ini Pak, Bapak kira-kira ada rencana nggak, walaupun itu judulnya sedekah, minta kembali mobil Bapak? Kalau saya tidak minta kembali Pak. Saya kan sudah ada niat. Tapi saya yang saya sayangkan itu
kalau orang sedekah itu kan harus tepat pada tempatnya. Iya, iya. Jadi orang yang tidak mampu atau di dalam Quran untuk Iya. kebutuhan-kebutuhan atau pondok, saya ya. itu niat saya dulu begitu. Iya, Karena saya sekarang kalau begitu kan saya juga menyayangkan gitu loh, Pak. Jadi Iya. saya merasa kok gitu ya. Tapi Iya. saya tidak akan menuntut mau tak ambil lagi, tidak. Nanti Tidak. Allah kan maha kaya. Nanti suatu Iya. saat saya akan dinaikkan lagi, derajat saya akan Insya Allah. ditingkatkan lagi. Ya, Insya Allah. amin, amin, Ya amin, itu amin. terserah gitu, Iya, Pak. oke. Ya itu, Pak. Dari saya begitu. Iya. Hari ini Bapak sedang mengerjakan apa Pak hari ini Pak? Harus mengerjakan baju hem. Baju hem untuk Baju hem untuk SMK yang di perusahaan di Jakarta. berapa banyak Pak? Ya Bapak? kan sedikit. 50, 50, 50, ya. 50. Karena kebutuhan saya ini kan sementara kan agak sepi, Pak. Iya. Jadi saya kan hanya mengandalkan pesanan. Kalau Iya. ada orang, jadi saya tidak mencari door to door, ada orang telepon ya saya layani langganan yang lama. Jadi Bapak mengandalkan rekan-rekan yang lama Iya, ya? tidak seperti dulu pada waktu tahun 2011-12. Iya. Saya mengerjakan kaos sampai 1 juta kaos untuk 3 tahun. Iya, Ya, makanya saya punya mobil 4, bisa untuk beli mobil, bisa untuk kredit. Iya, iya. Saya mengkredit itu bayar di bank sama mobil itu 50 juta per bulan. Per bulan ya Pak? Selama 3 tahun. Bisa. Karena Iya. saya ada order tadi. Nah, saya belum paham tentang masalah apa itu, tentang masalah ada ribanya, saya belum paham. Iya. Pokoknya saya bayar misalnya. Kan Iya. saya dulu mampu, Pak. Soalnya Iya. ada pesan banyak. Kalau sekarang sudah tidak tahu, mungkin Allah mengambil itu dari apa yang saya sedekahkan itu, apa itu dari uang haram, ada campuran uang haram apa tidak, itu Iya. tergantung Allah. Iya. Kalau kita menurut sedekah kan dari kata usul mansur, kalau sedekah sekian dapat sekian. Iya. Ternyata kan tidak begitu. Tidak begitu ya? Gitu. Kita sedekah 100.000 dapatnya 700.000 katakanlah itu. Iya, Kita iya. sedekah mobil satu, malah kita mobil saya hilang semua. Nah, gitu Iya, maksudnya itu seperti itu. Jadi Allah itu yang menentukan, Pak. Iya, Gitu, iya, Pak. iya, Jadi iya. saya tidak akan saya tidak menuntut, tidak, cuma ini hanya meluruskan. Iya. Janganlah diulangi lagi untuk seperti itu, dakwah-dakwah yang orang-orang yang rendahan, Iya. ekonomi lemah itu biar tidak tergiur gitu loh, Pak. Iya, iya. Gitu. Kita yang biasa-biasa saja saya Iya, gitu, iya. Pak. Jadi sekarang saya sudah paham, Iya. ya sudah, kalau sudah kayak gitu ya, oh seperti itu gitu. Jadi saya tidak akan sudah lama sekali, iya, tidak iya. tahu mau beli di mana, sekarang saya sudah tahu. Iya, iya, gitu. oke, oke. Ini luar biasa nih Pak Fatur, mengalami pencerahan yang sangat luar biasa. Setelah dia menjadi orang yang sangat berkecukupan dengan punya banyak uang, tiba-tiba dia terpuruk sampai saat ini, padahal dia sudah lama bergaul dengan Yusuf Mansur ya Pak ya. Oke, jadi Pak Fatur mau melupakan itu semua ya Pak? Sudah saya lupakan semua. Mudah-mudahan usaha Pak Fatur ini mendapat pendanaan yang tidak bersentuhan dengan riba ya Pak? Iya, betul Pak. Tidak bersentuhan dengan riba, mendapat pendanaan yang halal, kemudian bisa mengembangkan lagi usahanya. Selain ini nanti Bapak ada rencana bikin menjual roti bakar gitu Pak? Iya, saya ada rencana pengennya punya 100 outlet. Gerobak. Ya, insya Allah, Iya, insya Allah. rencana kan ini Iya. kan baru tahap awal, baru Iya. satu dulu, rencana satu Iya, dulu. iya. Insya Allah nanti dengan ada menggandeng itu kan, Iya, iya. kan kemarin saya ketemu Bapak. Iya. Iya itu ya, yang Iya, itu kan saya nanti bisa berkembang gitu Pak. Mudah-mudahan dengan ini saya berkembang. insya Allah. Saya punya cita-cita kan, kita harus punya mimpi Pak. Iya, iya. Karena kita kan punya anak kita harus Iya. kita hidupi, kita harus gitu Pak. Jadi Iya, saya iya. usaha tidak hanya kaos saja, baju saja, harus ada yang lain. Iya, iya. Jadi Pak Fatur ini minjam duit ke Yusuf Mansur selama bulan Juli 5 juta, tidak kunjung datang. Kemudian alhamdulillah Pak Fatur bertemu dengan seseorang yang akhirnya mau memberikan uang itu, modal itu kepada Pak Fatur. Ya, kita doakan Pak Fatur bisnisnya bisa berkembang, roti bakarnya bisa berjalan, perusahaan konveksinya bisa berjalan, ya Pak ya. Oke Pak. Oke, ini disimpan saja Pak sebagai kenang-kenangan Pak, bahwa Bapak pernah punya mobil Nova gitu. Ini saya simpan Pak. Iya, iya. Saya Darso Arif Bakuama. Saya boleh dihubungi di 0812-899-15330 untuk kita berbagi cerita tentang hidup dan kehidupan, human interest dan lain sebagainya. Jangan lupa saya meminta agar channel ini di-subscribe, kemudian boleh berkomentar dan disilakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Terima kasih teman-teman Cahaya Islam telah membantu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.